Nah, karena itu kemerdekaan pertama yang saya bangun untuk menjadi pemimpin, nanam jagung. Nanam jagung itu ingat ini loh kuncinya Bapak Ibu. Bulan pertama saya tanam 1 kilo. Bulan keempat, karena umurnya 3 bulan, saya ini menghasilkan 100 kilo. Ini saya tanam 10 kilo. Pilih siapa ya 10 kilo? Yang terbagus. Yang buahnya besar, yang tongkolnya 2. Kemudian bulan ke-7 ini menghasilkan 1000 kilo. Betul ya? Ini saya tanam 100 kilo. Bulan ke-10 ini menghasilkan 10.000. Yang saya tanam 1000 menghasilkan 100 ton. Bulan ke-13 saya tanam 10 ton, menghasilkan 1000 ton. Kalau bulan ke-17, bulan ke tambah 3, bulan ke-16 saya tanam, berarti 100 ton yang saya tanam, menghasilkan 10.000 ton. Kalau saya lanjutkan lagi bulan ke-20, anggap aja saya tanam 1000 ton Bapak Ibu, menghasilkan 100.000 ton. Orang selalu kalau bukan pemimpin mikirnya tanahnya siapa. Betul atau tidak? Karena dia pikirannya pendek. Dan kita harus maklumi itu. IQ Indonesia cuma segitu. Tapi calon pemimpin itu hanya 2%. Hanya 2% calon pemimpin itu. Ini paling menyakitkan. Yang bisa berpikir seperti ini. Kalau bukan pemimpin jangan berharap bisa nanam ini. Mau nanam sendiri aja masih gagal apalagi ngatur orang. Dan itulah yang saya butuhkan. Ujian jadi pemimpin tempat saya, nanam jagung. Kenapa kok begitu? Seandainya deh, ini cuma 100 meter, ini 1000 meter, ini 10.000 meter, ini 100.000 meter, ini anggap aja 100 hektar, ini 1000 hektar, ini 10.000 hektar. 10.000 hektar itu satu apa? Kecamatan atau satu kabupaten? Gimana dia bisa level ini aja belum tentu bisa jadi bupati, walaupun sudah bisa cover satu kecamatan. Karena apa? Satu kabupaten itu luasnya bisa 100.000 hektar. Tapi kalau uangnya cukup untuk jadi bupati, saya kasih tunjuk di sini. Seandainya dapat 100.000 ton kali 5.000, ketemu uang berapa ini? Cukup enggak jadi bupati? Seandainya dibagi 2 sama petaninya, 250-an. Sudah banyak kan? Masih butuh pekerjaan enggak kalau jadi bupati? Petaninya kan sudah kerja terus semua untuk dia. Dan inilah pemimpin yang menghidupi rakyat. Saya makanya bingung dengan bangsa kita, semakin lama semakin miskin. Kenapa kok begitu? Sumber utamanya, pertaniannya tidak dibangun. Loh Pak, dibangun pertaniannya, bantuan terus. Bantuan itu bukan untuk membangun Bapak Ibu, untuk membunuh. Karena itu tidak ada cara lain, kita yang harus bangkit. Karena itu saya buat koperasi. Kalau kemarin belajar teori ayam 10 jadi miliarder, jagung, saya buat teori jagung 1 kilo jadi bupati. Politik di Indonesia itu mahal Bapak Ibu. Jadi bupati itu butuh minimal 40 miliar. Karena itu siapa di antara Bapak Ibu yang kepengen jadi bupati? Tidak ada? Kok tidak ada? Tidak apa-apa sebenarnya ada. Nanti beli jagung 1 kilo, modal 10.000, 5 tahun lagi saya jadi bupati gitu. Pasti ditertawakan orang sekabupaten. Itu promosi. Beli 1 kilo jagung, 10.000 deh modalnya, lokal. Terus habis gitu di sosmed keluar-keluar.
Dari 1 kilo ini 5 tahun lagi saya akan maju jadi bupati. Semua heboh enggak? Heboh. Biar tahu dulu. Nanti ketika mau kampanye bilang, oh ini anak dulu yang cerita dari 1 kilo. Semua sudah tahu belum? Sudah tahu. Ini saya jelaskan di sini dulu. Tahu jagung lokal Bapak Ibu? Jagung Madura tahu? Saya paling senang dengan jagung Madura. Karena jagung Madura itu hidup berarti. Dia tidak pernah berhenti, mati sebelum berbuah. Itu jagung Madura. Walaupun tinggi cuman semampai. Walaupun buah cuman sejempol. Tapi dia tetap berbuah. Itu kerennya jagung Madura. Tahu jagung Madura ya, sungguhan ya. Jagung pakan burung itu loh. Pakan burung yang kecil-kecil itu loh. Ya. Burung merpati betul. Itu di Madura Bapak Ibu tanahnya tandus. Tanahnya itu gersang. Umurnya cuma 2 bulan. Tingginya cuma segini loh. Jagung unyil katanya, betul ya? Jagung unyil. Tapi yang membuat saya bangga dengan jagung Madura satu, dia tidak akan mati kalau tidak berbuah. Walaupun buahnya sebesar jempol. Tugasnya Bapak Ibu, tujuannya Bapak Ibu bertani, berbisnis itu kan menghasilkan kan? Daripada beli jagung hibrida belum tumbuh sudah bule. Betul atau betul? Diapakan kalau sudah bule? Dicabut. Nanti ngeracuni yang lain kan? Menghasilkan atau tidak? Tidak. Harganya mahal atau murah? Mahal. Dipupuk bagus, kalau tidak dipupuk tidak jadi. Kalau jagung Madura Bapak Ibu tidak punya pupuk, biarkan aja hidup walaupun cuma segini lagi, buahnya segini, tapi kan yang penting menghasilkan. Menghasilkan itu hitungannya 1 biji jadi berapa biji. Buah kan itu hitungannya, betul enggak? Nanti PR, sampai di rumah cari jagung Madura yang masih belum dipipil, coba hitung. Itu rata-rata Bapak Ibu 1 biji menghasilkan 100 sampai 300 biji. Kalau jagung hibrida 1 jadi 600 sampai 700. Jadi kalau 1 kilo keluar 600 kilo sampai 700 kilo. Kalau ini 1 kilo berarti cuma keluar 100. Jauh atau tidak bedanya? Supaya ini hasilnya sama, berarti apanya yang harus ditambah? Jumlahnya. Kalau jagung hibrida ditanam rapat bisa atau tidak? Tidak bisa, karena batangnya besar, tanamannya tinggi. Kalau jagung Madura tanamannya kecil, batangnya juga kecil, bisa ditanam rapat atau tidak? Ditanam rapat. Kalau ini 1, ini kan perbandingannya cuma 6, betul ya? Berarti kalau ini 1 kilo, berarti di sini berapa? 6 kilo. Tapi 6 terlalu banyak lah. Ini idealnya itu, ini relnya cuma 400 kok Bapak Ibu. Ini ketemu 4 lah. Itu relnya. Nah, jadi kalau 1 kilo ini berarti ini 4 kilo deh. Nah, perbandingan 1 kilo ini berapa harganya? Anggap aja 100.000, betul ya? Ini 1 kilo paling 10.000. Ketemu berapa? 40 sama 100 mahal mana Bapak Ibu? Kalau seandainya Bapak Ibu saya kasih pilihan, pasti yang 40.000 walaupun hasilnya kecil-kecil. Pilih yang mana? Yang pasti atau tidak pasti? Ya pasti. Ingat baik-baik, yang ragu-ragu tinggalkan. Pilih yang pasti-pasti saja. Nah, sekarang saya kasih teori. Bulan pertama, saya tanam 1 kilo, menghasilkan 100 kilo. Tanaman jagung Bapak Ibu, tanamannya itu rata atau tidak tingginya? Ada yang tinggi, ada yang pendek, betul ya? Pilih yang tinggi-tinggi di panen terakhir. Anggaplah 10% kita ambil yang terbagus. Berarti dari sini kita ambil 10%. Berarti ada 10 kilo di sini. Sekarang saya mau tanya jujur, Bapak Ibu yang tinggal di desa yang tanam jagung ada enggak di sini?
Coba mana yang tanah jagung? Pernah tanam jagung? Sudah. Untung atau rugi? Rugi ya. Sebentar, kenapa kok rugi? Karena beli Pak. Bule. Ya. Yang membuat rugi kan satu Pak. Bibit beli, betul ya? Pupuk Beli Pak. terus obat Beli. Saya mau tanya, ruginya itu kembali modal atau cuma tenaganya saja Pak? Ya, sekarang modal Pak. Modal kembali? Ya, Kembali total 100%? modalnya kembali. Modal tenaganya dihitung atau enggak? Tidak dihitung Pak. Oke, baik. Oke, ya ini fair, ini fair. Tenaga gratis ya, modal kembali. Kembali kan ini Pak berarti ya? Oke ya. Seandainya Bapak nanti ngerjakan konsep ini semua Bapak kasih gratis ke petani. Tenaganya dia kan biasa atau Pak, kadang-kadang tidak dibayar gitu kan biasa kan. Nah, tenaganya dia, tanahnya dia. Nanti kalau panen dibagi dua, pasti untung atau enggak petani? Bagaimana caranya supaya untung? Ini saya tunjukkan. Kalau mau benar jadi bupati. Tenaga yang tanam yang punya sawah. Tenaga membersihkan rumput yang punya sawah. Tenaga panen Bapak Ibu. Supaya apa? Kalau tenaga panen mereka bahaya. Pak tahu bahayanya ya? Bahaya, enggak masuk. Jadi yang tenaga tanam, petani itu cuma dua tenaganya, tanam, pupuk, sudah saya membersihkan, itu ya, wajar ya. Panen Bapak Ibu. Kenapa kok panennya harus Bapak Ibu? Bapak Ibu butuh apanya? Butuh tongkol jagungnya, butuh tebonnya, butuh kelobotnya. Untuk apa? Pakan sapi. Jadi petani tanam jagung, ayo tanam jagung kita bagi hasil. Yang batang jagung dibawa pulang, jagungnya separuh Bapak bawa pulang, separuh punya petani. Supaya apa? Petani pasti untung. Bapak Ibu untung atau rugi di sini? Untung. Pupuknya punya enggak? Punya. Bibitnya punya sendiri atau tidak? Punya. Obat-obatannya bisa buat enggak? Buat. Bapak Ibu sekolah di sini minta tolong 7 macam pupuk ini dipelajari dengan serius. Nanti kalau punya rekaman tolong direkam. Dan minta maaf dilakukan. Kalau tidak dilakukan ya percuma ini. Jadi Bapak Ibu ketika mulai tanam, Bapak Ibu punya sapi banyak enggak kalau begini ceritanya? Petani bahagia atau tidak kalau begini? Bahagia. Inilah yang saya sebut dengan pertanian syariah. Petani bisa jual jagungnya tidak? Sulit. Minta tolong Bapak Ibu yang bantu jualkan. Nah, dengan cara ini Bapak Ibu kita ketemu win-win solution. Kalau bupati seluruh rakyatnya sejahtera, kira-kira rakyatnya perlu dikasih uang enggak untuk milih? Enggak perlu. Nanti rakyatnya, Pak ayo Pak jadi bupati, Pak jadi bupati, supaya nasib kita lebih sejahtera. Saya kepingin menciptakan pemimpin-pemimpin yang seperti ini Bapak Ibu. Siapa tahu putra-putrinya Bapak Ibu cita-citanya besok jadi bupati lah. Mudah atau susah? Ceritanya mudah Pak. Menjalankannya susah. Tapi minta maaf, Bapak Ibu terpaksa harus menjalankan. Kalau punya ayam 10 tidak perlu ngitung ini. Begitu ayamnya sudah 100, begitu ayamnya sudah 1000, begitu ayamnya sudah 5000 per bulan, harus pakai ini. Terpaksa jadi kaya. Dan yang kedua, ketika kita sudah terpaksa jadi kaya, tanpa disuruh Bapak Ibu akan menjadi pemimpin. Pemimpin yang baik itu di atas atau di bawah Bapak Ibu? Di bawah. Pemimpin yang baik adalah hamba dari yang dipimpin. Yang dipimpin disenengkan, petani disenengkan. Saya minta maaf, rata-rata petani Indonesia itu agak males Bapak Ibu. Pupuk mau buat sendiri enggak?
Diajari kayak apa mau buat atau tidak? Tidak. Bapak Ibu adalah orang-orang terpilih. Kenapa saya katakan kemarin Bapak Ibu adalah orang-orang terpilih? Sudah jauh-jauh mau datang. Dari sekian juta orang Bapak Ibu terpilih. Karena kapasitas kita adalah Indonesia. Dan nantinya tinggal Bapak Ibu implementasi. Implementasi mudah, susah. Ngajari orang mudah atau susah? Susah. Kalau tidak punya bukti. Kalau kita punya testimoni, tidak usah disuruh, orang itu akan datang sendiri. Kita cuma sebentar jadi hamba, paling cuma 3 tahun. Setelah jadi hamba 3 tahun, orang akan datang dan mereka yang akan tanya ke kita seperti orang kelaparan, orang kehausan Bapak Ibu. Haus apa? Haus akan ilmu. Nanti Bapak Ibu cerita ke orang, senang mereka. Cuman ya minta maaf, ibunya jangan marah, kopinya lebih banyak kan gitu aja kan. Itu konsekuensi. Lah yang pertanian ini saya kasih nama kemarin, petani teman sejati. Nah nanti koperasinya ini adalah petani teman sejati. Tapi saya minta maaf, saya hanya bangunkan saja, tapi saya tidak ada di dalamnya. Jadi yang saya buat ini tim perintis untuk ekspor. Kenapa saya harus keluar dari situ? Saya sudah terus terang capek Bapak Ibu. Saya kepengen duduk di gunung nyantai, ngopeni ikan gitu. Jenuh saya ini sudah, jenuh kerja, saya sudah bosan kerja. Saya mau melatih, saya membuat ini gara-gara ya COVID dan gara-gara masalah-masalah yang ada. Jadi kenapa saya harus buat koperasi? Yang pertama, supaya ini tidak menjadi milik siapapun. Ini milik kita semuanya. Karena kekuatan tertinggi dari koperasi itu adalah rapat anggota. Yang kedua, kita tidak berpihak ke politik manapun. Kita ini menjadi rakyat biasa. Kita hanya rakyat biasa. Kemudian yang ketiga, kondisi bangsa kita hari ini sedang tidak baik-baik saja. Bukan berarti kita tidak mengharapkan pemerintah. Pemerintah lagi pusing dengan dirinya sendiri. Betul ya? Sekarang rakyat pusinglah dengan dirimu sendiri. Terus yang kedua, tapi jangan pusing dengan diri sendiri. Kita tetap bela negara. Kita tetap membangun bangsa kita. Kesatuan rakyat Indonesia ini kalau bersama-sama Bapak Ibu, ini akan menggoncang dunia. Dan resikonya, ada resikonya. Ketika program ini jalan, semuanya akan hancur harganya. Betul atau tidak kira-kira? Semuanya akan murah atau tidak kalau begini? Yang paling marah adalah oligarki Indonesia. Ya enggak apa-apa, kalau dia enggak mau marah dia harus ikut cara kita. Kalau semua petani mandiri pupuk, mandiri bibit, mandiri pangan, maka yang terjadi satu, hanya orang kota-kota saja yang menjadi target pasar mereka. Tapi kekuatan kita sangat amat besar. Dan yang ketiga, yang paling penting, kita akan bisa ekspor. Ketika kapan? Ketika kita sudah overproduksi. Betul atau tidak kira-kira? Nah, untuk mencapai overproduksi, saya tidak muluk-muluk. Mulailah dari keluarga masing-masing. Keluarga, kembang ke desa, ke RT. Tidak masalah, butuh waktu 3-5 tahun. Tapi yang kepenting satu, tahun 2030 Indonesia berkibar dengan orang-orang rakyat Indonesia. Kalau tidak begitu, begini loh Bapak Ibu. Tanah kita sudah subur. Ada investor datang, nyewa tanahnya Bapak Ibu, dikasih atau tidak? Kalau sekarang, terus dibilangi gini, ini tak sewa, anakmu nanti kerja di sini ya. Seneng atau enggak petani kita digitukan? Seneng. Dan mereka, wah anakku bisa kerja. Coba bayangkan, anakku bisa kerja. Itu loh sudah senengnya minta ampun. Terus kalau ini kita biarkan, berarti bangsa kita kan jadi budak Bapak Ibu. Masa kita bangga anak kita buruh nyangkul di tanah kita sendiri terus digaji orang. Betul atau betul? Saya tidak setuju dengan cara itu. Makanya jalan yang paling sulit ini saya tempuh. Walaupun saya katakan melewati Sirotol Mustaqim. Impossible. Bapak Ibu ngomong dari sini keluar ketemu petani lo bisa dimarahi.
Betul atau betul? Apalagi mengubah mereka, tidak mungkin. Tapi saya punya keyakinan yang kuat. Satu, saya dulu berdoa cuma minta 1.000 pasukan. Bapak Ibu ini loh sudah 3.500 orang. Sudah dikasih bonus 2.500. Dan ini pelatihan ini sampai 6 angkatan, tidak selesai, saya lanjutkan di Malang lagi, saya buka 3 angkatan lagi, saya pikir 800 orang akan selesai, masih belum selesai. Karena Februari mau tidak mau harus sudah saya tutup, saya tidak toleransi lagi. Sudah. Tugasnya Bapak Ibu yang ngajari yang lain ya. Saya minta tolong. Karena Februari saya akan mencetak khusus calon bupati. Satu kota hanya saya batasi 2 orang. Tapi itu ada syaratnya. Kalau Bapak Ibu daftar kan tidak pakai syarat, kan syaratnya KTP. Kalau besok ada syaratnya visi misi. Saya dulu ketika saya membuat program untuk 1 bulan ini kelihatannya impossible. Saya kepengen menciptakan politik tanpa uang. Kenapa saya katakan politik tanpa uang? Supaya orang-orang ketika jabat bukan mencari pekerjaan. Hari ini jadi dewan kan masih mayoritasnya mencari pekerjaan kan. Saya kepengen jadi dewan itu pengabdian. Makanya saya setuju kalau gaji dewan tidak digaji pun harusnya ikhlas. Karena mengabdi. Jadi presiden itu tidak butuh gaji karena sudah kaya gitu loh. Jadi bupati tidak butuh gaji karena saya sudah kaya. Saya kepengen mencetak seperti itu. Karena itu saya siapkan caranya. Supaya bisa jadi bupati tapi kaya dulu. Bangsa kita akan menjadi negara yang kuat Bapak Ibu ketika semuanya adalah dimulai dari bawah, bukan karbitan. Yang menjadi masalah di bangsa kita ini kan karena dinasti. Karena keturunan gitu kan. Keturunannya pemimpin harus jadi pemimpin kan enggak mampu memimpin kok jadi pemimpin. Lah benar gitu loh. Saya lebih senang orang petani biasa tapi punya bakat kepemimpinan, jadilah pemimpin. Saya kasih program, ini enggak main-main dah Bapak Ibu. Pernah dengar tuh program 1 kilo jagung jadi bupati? Pernah dengar kan ini kan? Kenapa saya membuat 1 kilo jagung jadi bupati? Supaya kalau dia jadi bupati besok sadar modalnya cuma 1 kilo jagung aja kok mau sombong. Jadi kalau seandainya dia besok beneran jadi bupati, kalau saya masih hidup, kalau beneran dia jadi bupati loh ya. Kalau dia macam-macam saya marahin, modal 1 kilo aja kok gitu loh. Kenapa kok saya kepengen ciptakan ini? Ini sederhana atau tidak? Modalnya besar atau kecil? Modal cuma 15.000 jadi bupati itu kan sudah ketiban sampur tuh Bapak Ibu. Tapi kenapa saya yakinkan program ini bisa? Ini bukan program khayalan. Ini bukan program tanda kutip hanya hitung-hitungan, bukan sama sekali. Bapak Ibu yang sudah tergabung di grup alumni nanti, sekarang teman-teman kita sudah berlomba-lomba memperbesar jagung Madura. Sekarang ini hampir setara Madura dengan hibrida. Padahal baru 2 tahun. Paham maksud saya di sini? Saya bayangkan kalau ini terus menerus dan dilanjutkan oleh anak cucu kita, mereka menjadi peneliti semuanya, bisa-bisa seluruh Indonesia jadi profesor. Paham maksud saya di sini? Ingat baik-baik, bos benih dunia itu mengatakan benih itu peluru. Bisa untuk membunuh semua orang. Dan hari ini semua petani tergantung dengan namanya benih. Betul atau betul? Karena itu yang tergantung saya patahkan semua. Pupuk tergantung, tidak boleh tergantung. Benih tergantung, tidak boleh tergantung. Makan tergantung, tidak boleh tergantung. Semua harus merdeka semuanya. Setelah semuanya merdeka, Bapak Ibu baru bisa hidup di tanah. Tahu tergantung tuh Bapak Ibu? Tampar digantung gini loh, mau tumbuh gimana sih? Kalau mau tahu tergantung ya ditali terus digantung gitu loh Bapak Ibu. Mau bisa tumbuh enggak nempel ke bumi kok. Baru bisa tumbuh kan kalau kita nempel ke bumi kan, merdeka kan.
Nah, karena itu kemerdekaan pertama yang saya bangun untuk menjadi pemimpin, nanam jagung. Nanam jagung itu ingat ini loh kuncinya Bapak Ibu. Bulan pertama saya tanam 1 kilo. Bulan keempat, karena umurnya 3 bulan, saya ini menghasilkan 100 kilo. Ini saya tanam 10 kilo. Pilih siapa yang 10 kilo? Yang terbagus. Yang buahnya besar, yang tongkolnya 2. Kemudian bulan ke-7, ini menghasilkan 1000 kilo. Betul ya? Ini saya tanam 100 kilo. Bulan ke-10, ini menghasilkan 10.000. Yang saya tanam 1000, menghasilkan 100 ton. Bulan ke-13 saya tanam 10 ton, menghasilkan 1000 ton. Kalau bulan ke-17, bulan ke tambah 3, bulan ke-16 saya tanam, berarti 100 ton yang saya tanam, menghasilkan 10.000 ton. Kalau saya lanjutkan lagi bulan ke-20, anggap aja saya tanam 1000 ton Bapak Ibu, menghasilkan 100.000 ton. Orang selalu kalau bukan pemimpin mikirnya tanahnya siapa. Betul atau tidak? Karena dia pikirannya pendek. Dan kita harus maklumi itu. IQ Indonesia cuma segitu. Tapi calon pemimpin itu hanya 2%. Hanya 2% calon pemimpin itu. Ini paling menyakitkan. Yang bisa berpikir seperti ini. Kalau bukan pemimpin jangan berharap bisa nanam ini. Oh, nanam sendiri aja masih gagal apalagi ngatur orang. Dan itulah yang saya butuhkan. Ujian jadi pemimpin tempat saya, nanam jagung. Kenapa kok begitu? Seandainya deh, ini cuma 100 meter, ini 1000 meter, ini 10.000 meter, ini 100.000 meter, ini anggap aja 100 hektar, ini 1000 hektar, ini 10.000 hektar. 10.000 hektar itu satu apa? Kecamatan atau satu kabupaten? Gimana dia bisa level ini aja belum tentu bisa jadi bupati, walaupun sudah bisa cover satu kecamatan. Karena apa? Satu kabupaten itu luasnya bisa 100.000 hektar. Tapi kalau uangnya cukup untuk jadi bupati, saya kasih tunjuk di sini. Seandainya dapat 100.000 ton kali 5.000, ketemu uang berapa ini? Cukup enggak jadi bupati? Seandainya dibagi 2 sama petaninya, 250-an. Sudah banyak kan? Masih butuh pekerjaan enggak kalau jadi bupati? Petaninya kan sudah kerja terus semua untuk dia. Dan inilah pemimpin yang menghidupi rakyat. Saya makanya bingung dengan bangsa kita, semakin lama semakin miskin. Kenapa kok begitu? Sumber utamanya, pertaniannya tidak dibangun. Loh Pak, dibangun pertaniannya, bantuan terus. Bantuan itu bukan untuk membangun Bapak Ibu, untuk membunuh. Karena itu tidak ada cara lain, kita yang harus bangkit. Karena itu saya buat koperasi. Apa saya cuma satu. Begitu saya ngomong buat koperasi, muncul Kopdes. Saya sampai ini Pak Presiden ini gimana gitu. Saya membuat koperasi, dia munculkan koperasi merah putih. Akhirnya apa? Ya enggak apa-apa, kita bermitra dengan mereka. Saya juga bina Kopdes. Anggota kita Bapak Ibu banyak sekali ya dari koperasi merah putih. Kenapa? Mereka juga bingung sampai hari ini apa yang dikerjakan. Saya kasih contoh, mungkin Bapak Ibu ada yang nonton ya. Ada satu peserta BUMDes ikut pelatihan kita, baru buat program mengolah sampah untuk pakan ayam itu loh. Juara BRI BUMDes. Padahal levelnya masih TK.
Saya membayangkan satu, kalau seandainya BUMDes itu buat 1.500, juara dunia dia. Saya berharap satu, Bapak Ibu nanti akan tergabung di grup yang sama. Tolong kerjakan sesuai bidangnya masing-masing. Dan nanti koperasi ini yang di pusat akan mendistribusikan. Karena kita kan begini konsepnya Bapak Ibu. Gimana konsepnya itu? Asam di mana? Terus? Garam di laut. Ketemunya di mana? Ketemunya di cobek. Koperasi inilah cobek kita. Karena apa? Yang gunung tidak mungkin punya garam, yang garam tidak mungkin punya asam. Jadi semua akan saling melengkapi. Dan itu harapannya satu, kestabilan harga terjadi. Rakyat itu tidak minta harga murah, betul atau tidak? Minta harga stabil. Petani minta harga stabil, pembeli minta harga stabil. Terus yang kedua, setelah ini Bapak Ibu, pengangguran pasti membeludak. Mau kerja apa? Semua akan diganti robot. Kalau Bapak Ibu lihat TikTok, robot sekarang sudah dilatih sepak bola loh. Tadi pagi saya nonton robot diajari SH Trate loh. Bayangkan robot diajari pencak silat loh. Kita senang lihatnya. Tahu enggak pikiran kita, ketakutan kita di mana? Berarti enggak butuh orang. Seandainya jadi militer, enak mana? Militer robot atau militer orang? Mahal mana robot sama orang? Kalau gajinya orang dihitung sampai pensiun Bapak Ibu, itu lebih mahal gajinya orang daripada beli robot. Dan percayalah, robot tidak nuntut gaji, tidak minta cuti, tidak butuh makan. 24 jam suruh hormat terus. Yang paling penting satu, menembak itu mesti tepat. Betul atau tidak kira-kira? Lah terus kalau begitu, seandainya semua membuat pasukan dari robot, terus kita masih manusia, kita jadi main sepak bolanya dia nanti. Bukan Pak, kita harus punya pabrik robot. Tapi satu Bapak Ibu, percayalah, biarpun dunia akan maju, semua orang, mereka itu loh tetap butuh makan. Kemarin di awal saya bilang, walaupun mereka punya robot, tanah mereka tidak bisa sepanjang tahun bertani. Walaupun mereka punya robot, mereka masih bisa sakit. Dan yang kesempatan yang tidak dimiliki oleh asing, itulah yang harus kita bangun. Kemarin mana dari Ambon ya, saya minta maaf, sudah tercerahkan Pak. Cuman gara-gara kelapa saja harusnya tidak ada miskin di Indonesia Timur. Bapak tolong jadi pionirnya ya. Dan daerah-daerah tandus semua tanam labu. Bapak Ibu percayalah, orang Eropa itu makanan utamanya dia labu. Betul enggak? Simpenan makanan itu labu. Lah wong Indonesia ini loh, lihat labu kok main merasa kayak primitif. Saya di luar negeri Bapak Ibu, gudang mereka itu cadangan makan itu labu. Ini fair. Lah kenapa kok kita malah kepengen makan keju terus itu loh, salah. Kita harus bangkit dengan apa yang kita punya. Kita harus kuat dengan apa yang kita miliki. Setuju ya? Jadi tolong setelah dari sini nanti praktek, tergabung di grup koperasi, daftar aja. Semua pasti ada di koordinator masing-masing, setiap pulau sudah ada. Cuman gara-gara saya kemarin agak gregetan ini nunggu teman-teman gak jalan-jalan, sudah saya jalankan dulu. Tadi saya minta tanah 3.000 hektar ke Pak Bupati untuk saya tanami kakao untuk ekspor ke Perancis. Nanti saya kasihkan ke koperasi. Ya saya harus turun dulu. Katanya mereka, ya kalau gak dituruni gitu ya gak jalan-jalan Pak. Ya sudah saya turun dulu. Dia tanami sendiri dulu. Setelah itu tolong dilanjutkan ya. Saya juga akan mati loh Bapak Ibu besok-besok Bapak Ibu. Tolong kita siapkan generasi ke depan, anak-anak kita. Kita harus siapkan untuk itu. Bisa diterima Pak?
Ikan kita akan ekspor, buah kita akan ekspor. Kita ini terlalu dibodohkan Bapak Ibu. Saya tunjukkan ya, apokat kita yang dari Sumbawa, di luar negeri itu 400.000 1 kilo. Kita itu tidak pernah bangga dengan apokat kita. Mangga yang dari Indonesia itu 160.000. Manggis itu bisa tembus 1 juta 1 kilo. Rambutan itu juga mahal sekali, bisa ratusan ribu. Iya, ratusan ribu. Yang hebat kan satu, di tempat kita semuanya tidak dihargai. Apa yang mereka bunuh? Pikiran kita. Kita lebih senang makan apel yang usianya setahun. Awetnya. Ini apel atau apel ini. Anggur dari luar negeri. Ya saya tidak tahu Pak, saya nanti dimarahi orang. Dan karena itu satu, ayo kita bangkit. Seluruh ilmunya sudah saya bagi. Saya mulai dari yang sederhana supaya Bapak Ibu besok tidak jadi orang yang sombong. Kita mulai dari yang kecil, kita mulai dari simpel, kita mulai dari sederhana. Terus yang kedua, kalau sudah mulai dari kecil, kalau bangkrut kan kecil lagi kan. Kita sudah punya semangatnya, kita sudah punya pengalamannya, sehingga tidak lagi kayak orang berjudi. Tapi kita sudah tahu kemana kita akan melangkah, di mana kita salah, kita mudah memperbaiki diri. Dan yang paling penting lagi, Bapak Ibu akan tergabung di grup nasional yang ribuan orang jumlahnya. Dan itu akan saling support. Itu akan saling melengkapi. Apa yang Bapak Ibu punya ceritakan di grup akan diserap oleh yang lainnya. Saya punya ini, semua saling akan membantu melengkapi. Untuk siapa? Untuk generasi ke depan. Semua siap ya? Alhamdulillah.